saya Lukman Ajamal Amir, kelas Hukum 21 C1 Universitas Pelita Bangsa. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang alasan pentingnya pendidikan kewarganegaraan menurut Profesor Dasin Budimansyah. Pendahuluan terlebih dahulu. Pendidikan kewarganegaraan yang sedang dipelajari saat ini merupakan bidang yang dapat ditemukan di hampir seluruh warga negara di dunia. Namun, yang berbeda mungkin hanya namanya saja. Namun, mengapa pendidikan kewarganegaraan itu menjadi program pendidikan di negara-negara di dunia? Karena secara filosofis, negara yang menginginkan negaranya tetap eksis, maka warga negaranya harus dididik menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Oke, langsung saja ke alasan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu alasan historis. Alasan historis yaitu alasan mengambil pelajaran dari catatan sejarah. Contohnya, pada masa kemerdekaan, idealisme membumbung tinggi, idealisme menyala-nyala. Raja Wali di Indonesia pada saat itu benar-benar mengganda di angkasa. Situasinya sangat berbeda pada tingkatan kedua revolusi, yakni pada masa nation building, yakni tingkat membina bangsa yang sedang kita jalani sekarang ini. Pada tahap ini biasanya idealisme agak luntur dan egosentrisme, akusentrisme biasanya makin tumbuh. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan diperlukan sebagai wahana membina bangsa. Yang kedua yaitu alasan yuridis, yakni alasan berdasarkan perintah undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 tentang kurikulum ayat 3 ditegaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Jadi jelas, menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan adalah melaksanakan perintah undang-undang. Yang ketiga yaitu alasan sosiologis. Alasan ini berdasarkan keadaan di masyarakat. Alasan ini perlu dijelaskan agak panjang karena alasan ini untuk menilai masyarakat sekarang dibandingkan dengan keadaan masyarakat sebelumnya. Penjelasannya yaitu dengan menggunakan konsep konektivitas sebagai salah satu modal sosial. Kita bisa mengambil pelajaran dari Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada saat itu konektivitas fisik sangat terbatas. Namun dengan kekuatan konektivitas hati dan pikiran yang kuat, generasi Sumpah Pemuda mewariskan modal sosial yang kuat bagi perkembangan bangsa. Nah, sekarang kita memiliki konektivitas yang jauh lebih baik dengan kehadiran moda transportasi darat, udara, laut, telematika, dan media digital. Namun akhir-akhir ini rupanya terjadi pelemahan konektivitas hati dan pikiran, sehingga penggunaan media digital tidak sungguh-sungguh digunakan sebagai kata media sosial. Malah dalam kenyataannya menjadi media asosial, saling mencaci, saling merunding, dan sebagainya, yang menimbulkan diskoneksi. Inilah mengapa alasan pentingnya sosiologis pendidikan kewarganegaraan, agar anak-anak muda kita dapat menggunakan kecanggihan konektivitas fisik untuk menumbuh kembangkan media sosial. Yang terakhir yaitu alasan politis. Alasan politis ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah sejak tahun 1957. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib, walaupun dalam penamaannya berubah-ubah. Di perguruan tinggi, awal mulanya
pendidikan kewiraan sejak tahun ajaran 1973 sampai 1974. Tujuannya menumbuhkan kecintaan kita pada tanah air. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, pendidikan kewirausahaan merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan, dan pada tahun 1995 nama mata kuliah berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan sampai sekarang. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang alasan mengapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.